Saya bahagia, kamu bahagia. Perkenalkan, nama saya Epriani. Saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Apa kabar kalian semua? Berharap tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, saya senang membuat video-video yang erat hubungannya dengan keluarga. Saya suka membahas di seputaran keuangan keluarga, hubungan suami istri, lalu kemudian ada pola asuh anak, lalu kemudian dan lain-lain. Makanya please untuk tetap boleh berbagi bersama saya di ruangan ini untuk kita sama-sama mencapai setiap kebahagiaan kita dalam hidup. Hari ini saya akan membawa setiap kita untuk boleh membahas satu topik yang erat hubungannya dengan kebahagiaan. Bukan berbicara masalah keuangan, bukan. Kita akan skip dulu di masalah keuangan. Nanti di akhir bulan saya mau evaluasi tentang keuangan, jadi tetap boleh ada di channel saya ya. Iya, apa itu yang berhubungan dengan kebahagiaan? Stres. Ayo, siapa yang pernah stres? Ya, saya pernah stres dan kemungkinan besar setiap bulan pasti mengalami yang namanya stres. Iya, kalian tahu kan wanita setiap bulannya punya hormon yang tidak terduga. Iya, itu bisa disebut dengan yang namanya PMS. Ada kalanya bagi setiap kita menjelang haid itu mengalami tingkat depresi, stres. Kadang-kadang kita tidak tahu ini kenapa seperti itu. Tapi semakin kita boleh mengenali diri kita, semakin kita belajar memahami situasi diri kita, maka kita bisa menghandle stres yang diakibatkan oleh hormon yang tidak stabil. Nah, saya akan berbagi bagaimana cara saya menghandle stres saya dengan kondisi hormon yang tidak stabil. Yang pertama, itu saya mendistract atau mengalihkan pikiran saya atau mengeluarkan energi saya, kekuatan saya untuk hal-hal yang positif. Biasanya saya tidak melakukan ini gitu. Saya biasanya kalau lagi stres akibat hormon itu biasanya uring-uringan, marah-marah nggak jelas, pokoknya bisa menyakiti orang-orang yang ada di lingkungan saya, menyakiti orang-orang yang mungkin itu anak, mungkin itu suami, seperti itu. Nah, semakin kesini saya coba belajar memahami diri saya, mengendalikan emosi saya, mengendalikan stres saya akibat hormon itu tadi. Nah, ada 3 langkah yang saya lakukan untuk mengendalikan stres. Yang pertama adalah mengeluarkan energi, mengeluarkan kekuatan yang ada dalam tubuh. Entah kenapa kalau lagi stres itu kekuatannya bisa berlipat kali ganda. Jadi bawaannya ya marah-marah gitu. Nah, untuk menghindari marah-marah, saya lebih akan mengeluarkannya ke hal yang positif. Yang pertama ialah bersih-bersih. Emang hari biasa nggak bersih-bersih? Bersih-bersih. Tapi entah kenapa ketika lagi di masa PMS atau lagi di masa memiliki hormon yang tidak stabil, itu kekuatan itu bisa berlipat kali ganda. Jadi saya bisa gunakan untuk bersih-bersih. Bisa jadi ini bongkar kasur, ganti spray, lalu kemudian bisa jemur kasur kah? Pokoknya bersih-bersih yang erat hubungannya dengan bersih-bersih. Bisa menata ruangan, misalnya mengubah bentuk yang ada di dapur, mengubah bentuk letak TV di ruang tamu misalnya, menggeser bentuk tempat tidur kita misalnya. Pokoknya mengganti suasana. Saya mengalihkan kekuatan saya, mengalihkan energi negatif saya kepada hal-hal yang positif, yaitu dengan bersih-bersih. Mungkin itu bisa menjadi salah satu tips bagi kamu yang hari-hari ini, kenapa sih saya seperti itu? Ada apa dengan saya? Seperti itu ya. Jadi beralih dengan melakukan yang namanya hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif. Setelah kita melihat hasilnya, ada kepuasan tersendiri, ada rasa bahagia,
Ya, kalau kita melihat sesuatu yang bersih pasti bahagia dong. Ketika kita berada di dalam suasana yang berbeda dengan mengubah posisi tempat tidur misalnya, itu akan membuat kita berada di di situasi yang berbeda. Jadi stres kita itu tergantikan gitu loh dengan suasana baru yang kita ciptakan. Tips yang kedua ini adalah menghilang. Apa itu namanya menghilang? Iya, saya akan mencoba cari me time dulu. Minta izin untuk boleh keluar dari situasi ini gitu ya. Misalnya di rumah ada banyak anak, misalnya 3 anak, lalu kemudian ada suami. Ketika kita lagi dalam mood yang berbeda, lagi ada di dalam hormon yang berbeda, lagi ada di dalam stres yang tingkat tinggi, orang-orang di sekitar kita tidak tahu kondisi kita, hanya kita yang tahu. Lalu kemudian alangkah baiknya kalau kita cari waktu untuk menyendiri dulu, daripada ada orang-orang yang tersakiti dengan emosi kita yang meluap-luap. Nah, saya mungkin akan tapi selalu minta waktu untuk keluar dari rumah. Misalnya saya bisa keluar itu sekitar 2-3 jam. Lalu kemudian bagi para suami, kalau misalnya istri-istrinya sudah minta izin untuk keluar, silakan diizinkan, daripada bahaya loh hidup bersama wanita yang uring-uringan tanpa sebab. Jadi saya akan time out atau keluar dulu dari rumah barang sampai 3 jam, lalu kemudian kembali. Itu akan juga membuat sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Jadi itu menjadi tips kedua saya untuk mengalihkan stres, untuk mengalihkan emosi yang saya tidak tahu ini kenapa, seperti itu. Lalu kemudian jangan sampai ketika kita keluar dari rumah kita masuk ke tingkat stres yang malah membuat kita tambah stres. Kemana itu? Ke tempat-tempat perbelanjaan. Karena ketika kita di dalam situasi yang tidak baik, misalnya stres, lalu kita masuk ke aplikasi belanja, lalu kita masuk ke ruangan belanja atau toko, maka sangat dipastikan itu tidak akan membuat stres kita berkurang, tapi malah bertambah. Ada banyak di antara kita yang akan menjadi membabi buta saat stres dalam belanja gitu ya. Ketika kita stres lalu kita belanja, kita akan secara membabi buta untuk membeli segala sesuatu yang dalam situasi itu, dalam saat itu kita merasa kalau itu wajar. Tapi ketika kita sudah keluar dari masa itu, malah itu akan membuat stres kita menjadi bertambah. Karena apa? Karena hal yang kita beli, hal yang kita belanjain itu tidak sesuatu yang penting dalam hidup kita. Jadi biasanya ketika saya minta izin keluar, saya akan hanya mungkin bertemu teman-teman yang bisa diajak sharing, cerita. Tapi bukan cerita, kemungkinan besar tidak akan cerita mengenai situasi kita, tapi mengalihkan topik hidup sejenak, seperti itu. Itu adalah tips kedua saya. Jangan sampai ya masuk ke lubang stres yang lebih besar, yaitu dengan berbelanja. Sangat berbahaya ketika kita belanja saat stres. Oke, jadi itu 2 tips kalau misalnya saya lagi PMS, itu ampuh sih. Tetapi ada kalanya stres atau emosi itu tidak bisa diselesaikan dengan 2 tips itu. Nah, biasanya saya akan melakukan tips yang ketiga, yaitu bertanya, ada apa dengan saya? Seperti itu. Jadi konsultasi atau introspeksi diri, kenapa hati ini tidak beres, kenapa pikiran ini tidak beres, seperti itu. Jika itu ada hubungannya dengan hubungan suami istri, maka saya akan berkomunikasi dengan suami misalnya. Kalau itu sesuatu hal yang tindakan suami yang tidak membuat saya sejahtera dan itu mengakibatkan saya stres, lebih baik itu dikomunikasikan. Ya, menemukan akar dari sebab yang membuat kita stres itu menjadi langkah ketiga. Jadi temukan akar stresmu itu kenapa. Kalau tadi tidak hilang dengan 2 tips yang tadi, berarti ada sesuatu yang tidak beres gitu.
Kalau itu misalnya ada hubungannya dengan tim kerja, maka coba deh ajak komunikasi tim kerjanya, siapa coba yang mungkin membuat kita jengkel atau mungkin membuat kita tidak sejahtera. Kalau misalnya bicara dari hati ke hati, itu akan menemukan solusi. Misalnya kamu menanggapi permasalahan itu dari versi kamu, coba dikeluarkan dari versi kamu, tapi coba untuk mendengarkan dari versinya dia juga gitu. Saling mendengarkan dari hati ke hati. Begitu juga dengan hubungan suami istri. Kalau misalnya suamimu yang membuat kamu sedang tidak mood, coba dengarkan dari versinya dia dan utarakan dari versinya kamu, seperti itu. Temukan akar yang membuat kamu stres. Itu menjadi tips ketiga dari saya untuk kita terlepas dari stres yang membuat kita tidak bahagia. Selamat mencoba. Harapannya apa yang saya bagikan itu bisa membantu kamu untuk bisa mengatasi stres-stresmu yang hari-hari ini sedang membuat kamu tidak bahagia. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih, bye.